Oke, di video kali ini kita bakalan bahas rekomendasi parfum nih. Kali ini karena kita lagi olahraga, parfum buat olahraga. Parfum yang bisa kalian pakai, rekomendasi buat kalian olahraga, sama yang harus kalian hindarin saat kalian olahraga. Bisa jadi kalian hindarin juga buat kegiatan outdoor lainnya. Atau kerja di luar lapangan, itu juga sebaiknya kalian hindarin. Dan bisa pakai beberapa parfum yang bakal kita sebutin sekarang ya, rekomendasi buat olahraga. Karena parfum yang bakal kita bahas, itu bakalan lebih enak. Ya minimal nggak ngeganggu saat kalian berkeringat. Yang pertama, kalau buat saya pribadi, saya tuh lebih suka di Acqua di Gio memang. Nomor satu Acqua di Gio, Giorgio Armani. Itu aroma di awalnya tuh fresh, tapi freshnya nggak terlalu strong. Citrusinya nggak terlalu strong. Aquatic sama citrusinya tuh balance banget di Acqua di Gio. Terus ada manisnya juga tipis yang nggak terlalu ngeganggu. Dan di akhirnya tuh yang paling enaknya, woody sama musky. Jadi saat kalian berkeringat, aroma woody-nya nggak terlalu ngeganggu, aroma maskinya juga jadi aromanya lebih enak. Dan kalau buat olahraga kayak gini, satu parfum aja ini Acqua di Gio dipakai sama setiap orang, itu hasil akhirnya aromanya bakal beda. Terutama saat kalian olahraga, saat kecampur keringat, pasti tiap orang punya aroma yang beda-beda di akhirnya. Cuman dari beberapa kasus yang ditemuin, emang aroma jatuhnya lebih enak buat Acqua di Gio ini. Ada yang di akhirnya tetap bawain aroma manis, ada yang enggak, jadi aroma kayak ada tipis-tipis powderinya, ada juga yang akhirnya netral, kayak aroma musky biasa aja. Cuman ini ngeredam banget bau keringat kalau buat kegiatan outdoor, apalagi buat olahraga yang berkeringat. Yang kedua ada dari Davidoff Cool Water. Nah kalau ini di awalnya agak lebih strong sedikit. Dia manisnya juga berasa, cuman citrusnya agak lebih strong. Kalau yang tadi Acqua di Gio, dia citrus aquaticnya balance. Kalau yang ini dia citrusnya agak lebih strong, ada aroma manis yang beda juga, dan di akhirnya dia sama-sama ada woody-nya, ada maskinya, cuman tingkat maskinya tuh nggak setebal di Acqua di Gio, dan di awal tuh nggak sekalem Acqua di Gio. Ini di awalnya lumayan strong. Jadi kalau mau olahraga pakai parfum ini, mending pakainya 1 jam atau 2 jam sebelum olahraga. Jadi aroma strong di awalnya tuh udah nggak ngeganggu pas kalian olahraga. Dan pas kena keringet, aroma parfum ini juga lebih enak. Sama aja, modelnya sama Acqua di Gio, cuman kalau yang ini itu jatuhnya di beberapa kasus emang jadi lebih strong di akhir ya, tapi tetap kalem. Buat olahraga ini tetap enak dan rekomen banget dua parfum di awal ini. Itu menurut kalian parfum yang emang bener-bener enak buat olahraga outdoor, apalagi kena keringat, kena matahari, yang biasa kalian pakai apa, dan menurut kalian tuh yang terbaik apa? Kalau menurut saya dua itu udah the best banget buat olahraga. Ada lagi yang ketiga dari Lacoste Essential Sport, itu juga enak tapi nggak seenak yang kedua tadi. Itu yang kedua tadi udah paling pas banget deh, kalemnya dapet, nggak terlalu strong, nggak terlalu ganggu, pas keringet juga itu jatuhnya lebih enak. Kalau yang Lacoste Essential Sport ini juga sama enak, ada manisnya juga, fresh citrus juga. Dibilang dia middle lah, nggak terlalu strong, nggak terlalu soft juga. Hampir-hampir kayak Davidoff Cool Water dia strongnya, nggak sekalem Acqua di Gio, tetap the bestnya di Acqua di Gio. Cuman kalau yang Lacoste ini Essential Sport, kalian harus benar-benar merhatiin cara ngeraciknya. Nah buat cara raciknya itu penting banget. Kalau di saya pribadi itu maksimal di 40% bibitnya. Ada juga yang dibikin di 30%. Kalau di Acqua di Gio bikin di 40%. Kalau Davidoff sama Essential Sport biasanya di 30-35% bibitnya. Sisanya etanolnya. Etanolnya pastinya udah dimodifikasi ya, nggak murni. Jadi buat kalian nih yang belum tahu cara modifikasi etanol, sebenarnya udah dibikin videonya dan kalian tinggal ikutin aja. Bukan patokan paten ya yang dibikin di video itu, tapi itu tuh udah standarnya. Itu udah standarnya, basicnya tuh itu minimal kalian bisa bikin pelarut kayak gitu. Itu udah aman dipakai di semua jenis bibit. Kita nggak ngomongin fixatif, soalnya kalau udah ngebahas fixatif itu nggak cocok di semua bibit. Coba di sini tulis di kolom komentar fixatif mana yang memang bisa dipakai cocok buat di semua bibit. Karena yang saya temuin belum ada yang cocok dipakai di semua jenis bibit. Floral, woody, musky, fruity, itu nggak semuanya cocok. Bagus di floral belum tentu bagus di musky, belum tentu bagus di woody. Bagus di woody belum tentu bagus di fruity. Makanya buat tutorial yang udah dibikin, cara ngeracik etanol, modifikasi etanol, itu dibikin yang netral. Nah jadi itu tergantung sama racikan yang kalian bikin. Tapi kalau udah ngomongin racikan yang 1:1, apalagi 2:1, 2 di bibit, 3:1, 3 di bibit. Kalau buat saya pribadi itu nggak rekomen banget. Udah jujur-jujuran aja, 3:1 bibit jelek.
kebanyakan make bibit jelek. Kalau mau 3:1 mending full bibitnya aja udah. Kalau udah kayak gitu nggak usah lagi nanyain penyebarannya gimana, longevity-nya gimana, pokoknya tentang SPL lah, nggak usah ngomongin SPL lagi. Kalau udah ngomongin 3:1, intinya bibit terlalu banyak ya, bibitnya udah over nih, lebih banyak daripada pelarutnya. Dan yang dipakai juga pelarutnya apa coba, jadi seolah-olah fungsi etanolnya tuh udah hilang, fungsi pelarutnya tuh udah hilang, buat ngangkat aroma, buat ngebus aroma, buat mecahin aroma, itu tuh udah hilang. Jadi tujuannya buat bikin lebih tahan lama aja. Yang jelas buat penyebaran itu bakalan berkurang banget. Intinya nggak maksimal lah, di kulit nggak enak, lengket, di baju juga bakalan ngebekas. Jadi standarnya buat pemakaian sehari-hari itu maksimal di 1:1 selama kalian pakai bibit yang bagus ya. Nanti jangan tanya lagi bibit yang bagus apa. Sekarang kalau dijawab bibit yang bagus Luzi, nggak semua Luzi bagus juga. Iya bener, nggak semua Luzi bagus. Oh yang bagus harus mahal? Enggak juga, yang murah juga ada yang bagus. Jadi tergantung aroma. Kalau kalian mau cari yang bagus yang kayak gimana, misalkan kalian mau cari Aqua di Gio yang bagus gimana, misalkan ada dari beberapa brand, kalian coba tes mana aromanya aja dulu, karena dari beberapa brand itu aromanya itu punya karakter masing-masing, beda-beda, tiap brand punya karakter yang beda. Nah kalau udah dapetin aromanya, coba kalian tes bibitnya aja. Kalian bisa coba racik di takaran 40%. Yang bagus perubahan aroma itu bakalan smooth di awal, di pertengahan, sama di akhirnya. Kalau ada yang bilang nih, mungkin fraghead atau yang ala-ala fraghead bilang parfum refill mah nggak ada perubahannya, nggak ada base-nya, nggak ada middle-nya, nggak ada top-nya. Kayaknya mainnya kurang jauh. Nah, jadi kurang lebih itu dia 3 rekomendasi parfum kali ini. Parfum lama semua ya? Iya, karena emang sekarang banyak memang muncul parfum baru. Tapi kualitas aromanya itu nggak enak parfum-parfum yang kita bawain ini tadi. Ada yang perubahannya jadi nggak terlalu berasa. Ada yang flat dari awal sampai di akhir. Parfum-parfum baru, jujur ada yang enak-enak. Cuman kebanyakan tuh enak di awal doang sama di akhirnya. Ada yang di akhirnya doang, ada yang di awalnya doang. Jadi nggak seenak ya kayak ini Aqua di Gio atau beberapa yang kita sebutin tadi, itu tuh perubahannya tuh enak. Di awalnya bisa kalian nikmatin, di pertengahan sama di dry down-nya juga bisa kalian nikmatin. Nah itu dia alasannya kenapa kita bawain 3 parfum ini yang recommended banget buat nemenin kalian olahraga, apalagi kalau olahraganya sampai berkeringat. Nah sekarang tinggal parfum-parfum yang harus kalian hindarin saat kalian olahraga. Sadar nggak sadar aromanya tuh bakal ngeganggu banget orang-orang sekitar kalian. Di luar dari kalian suka atau enggak sama aroma ini ya. Yang jelas orang-orang sekeliling kalian bakal keganggu banget sama aroma parfum ini kalau kalian pakai saat kalian olahraga. Yang pertama yang harus dihindarin banget bakarat. Itu aromanya benar-benar bikin pusing. Kalau pas kena keringet apalagi kena panas kalian olahraga di luar ruangan, outdoor, itu tuh bakal ngeganggu banget. Buat yang pernah coba, tulis di kolom komentar menurut kalian gimana aroma parfum ini saat kalian pakai pas kalian olahraga atau berkeringat deh, outdoor di lapangan, dipakai kerja atau di kegiatan kalian. Yang kedua ada dari Black Opium. Ini juga banyak banget. Black Opium sama Skandal deh langsung 2 sama 3. Black Opium sama Skandalus. Ini tuh parfum banyak banget yang suka sekarang. Tapi ada beberapa yang mungkin salah pemakaiannya. Jadi akhirnya bikin pusing, bikin enek. Bikin eneknya tuh udah jelas banget. Kalau kalian mungkin suka tapi nggak nyadar, mulai sekarang olahraga atau kegiatan outdoor yang ngeluarin keringat, mending hindarin deh 2 parfum ini juga, Bakarat sama Black Opium. Itu tuh orang-orang sekitar kalian bakalan ngerasa nggak nyaman banget. Enek dan aromanya itu bakalan ganggu banget, apalagi saat kalian berkeringat. 2 parfum ini tuh bawain aroma vanilla yang manis, yang tebel, yang hangat, yang biasanya tuh cocok kalau kalian pakai buat di dalam ruangan, kalau kalian pakai di siang hari, atau bisa kalian pakai di malam hari kalau outdoor. Ini bakalan lebih enak, lebih stabil aromanya, dan bakalan lebih cocok juga dibanding kalian pakai buat di outdoor, apalagi kalian berkeringat saat kalian olahraga. Terus parfum yang ada di tengah-tengah, yang banyak banget orang suka sekarang, 9PM Rebel, itu juga jangan kalian pakai kalau kalian olahraga. Ini bakalan gak enak banget, ngeganggu banget. Dia juga ada aroma bakaratnya, ada aventusnya. Cuman memang gak seganggu bakaratnya aja. 9PM Rebel tuh enak, tapi lebih enak dipakai di sore ke malam. Kalau buat olahraga, apalagi kalian sampai berkeringat, itu juga bisa ngeganggu orang-orang sekitar kalian. Jadi kalau nggak mau dipandang sinis sama orang-orang, mungkin kalian nggak nyadar orang-orang nggak suka sama aroma parfum yang kalian pakai, mending hindarin beberapa parfum yang kita sebutin ini.
Kalau ini di luar cara ngeraciknya ya, mau kalian racik 30%, 40%, apalagi 50%. Apalagi kalau kalian raciknya di atas itu bibitnya di 60%, 2:1, 3:1. Itu bakal lebih kacau lagi. Nah, oke, jadi mungkin itu dia rekomendasi yang bisa kita sebutin kali ini. Dan ini pertama kali nih kita bikin video di outdoor gini. Karena sekarang jarang banget ada waktu di rumah, lagi di luar, dan udah lama nggak bikin video. Jadi menurut kalian nanti ke depannya, video apa lagi yang bakal kita bahas tentang parfum? Jadi kita bakal banyakin interaksi lewat video nih. Menurut kalian apa sih yang perlu dibahas? Keresahan, mungkin ada keresahan-keresahan tentang parfum refill yang lagi kalian rasain, atau ada beberapa pertanyaan yang masih bikin kalian bingung, atau sekedar mau tahu informasi tentang parfum refill. Selain dari bibit apa yang bagus, bibit apa yang bagus, balik lagi kalau nanya bibit apa yang bagus, itu tiap orang punya standarnya masing-masing. Dan mudah-mudahan video-video kedepannya nanti bisa ngejawab semua pertanyaan kalian seputar parfum refill. Jadi oke, buat kali ini segitu aja dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai selesai. Tekan tombol like kalau kalian suka sama video ini. Dislike kalau kalian gak suka. Buat yang ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar dulu. Kita sharing-sharing di komen. Sekaligus buat video apa yang bakal kita bahas nanti. Oke, jadi segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.